Hey, di video kali ini, kita akan membahas topik menarik tentang bagaimana proses pembelajaran dan memori berpengaruh pada perilaku konsumen. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu cenderung membeli produk dari merek yang sama berulang kali? Atau, mungkin kamu ingat sebuah iklan dari beberapa tahun lalu dan masih mengasosiasikan merek tersebut dengan produk tertentu? Semua itu adalah hasil dari pembelajaran dan bagaimana memori bekerja dalam membentuk preferensi konsumen serta loyalitas terhadap merek. Mari kita telusuri lebih jauh bagaimana teori pembelajaran dan memori memengaruhi pilihan kita sebagai konsumen. Pembelajaran dalam konteks perilaku konsumen adalah proses di mana seseorang memperoleh informasi dan pengalaman yang memengaruhi perilaku masa depan mereka dalam berbelanja dan memilih produk. Melalui pembelajaran, konsumen mulai mengenal produk dan merek, sehingga mereka lebih tahu mana yang memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan memori adalah kemampuan kita untuk menyimpan dan mengingat informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Informasi ini termasuk pengalaman berbelanja, paparan terhadap iklan, hingga pengalaman emosional yang berkaitan dengan suatu merek. Kedua konsep ini sangat penting karena memori memengaruhi bagaimana konsumen mengingat merek, dan ini berperan dalam membentuk loyalitas jangka panjang. Ada beberapa teori pembelajaran yang penting untuk dipahami dalam konteks perilaku konsumen. Pembelajaran asosiasi klasik ini adalah teori di mana konsumen belajar melalui asosiasi. Contohnya, ketika sebuah merek selalu dikaitkan dengan citra positif atau pengalaman menyenangkan, konsumen akan mengasosiasikan merek tersebut dengan hal-hal baik. Misalnya, merek minuman yang selalu menampilkan suasana ceria dalam iklannya akan membuat konsumen merasa bahagia setiap kali melihat produk tersebut. Pembelajaran operan pembelajaran ini berdasarkan prinsip hadiah dan hukuman. Konsumen belajar dari konsekuensi dari tindakan mereka. Jika mereka puas dengan produk atau layanan, mereka cenderung membeli ulang. Sebaliknya, jika pengalaman mereka negatif, mereka mungkin akan beralih ke merek lain. Pembelajaran observasional, konsumen juga dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain, seperti melalui influencer di media sosial. Misalnya, jika mereka melihat seorang selebriti atau influencer favorit mereka menggunakan suatu produk, mereka mungkin akan terdorong untuk mencoba produk yang sama. Setelah konsumen mempelajari sesuatu, informasi tersebut disimpan dalam memori mereka. Ada 3 tahap utama dalam proses memori. 1. Memori sensorik ini adalah tahap pertama di mana informasi sensorik seperti suara, gambar, atau aroma ditangkap oleh indera kita. Ini biasanya berlangsung sangat singkat, hanya beberapa detik. 2. Memori jangka pendek. Informasi yang menarik perhatian kita akan disimpan dalam memori jangka pendek. Namun, kapasitas memori ini terbatas dan informasi akan hilang kecuali diproses lebih lanjut. 3. Memori jangka panjang. Informasi yang diproses secara mendalam dan relevan akan dipindahkan ke memori jangka panjang, yang bisa bertahan dalam waktu lama. Inilah yang memungkinkan kita mengingat merek tertentu dari pengalaman bertahun-tahun yang lalu. Memori jangka panjang adalah kunci dalam membangun loyalitas merek. Misalnya, jika seseorang telah menggunakan produk tertentu sejak lama dan terus mengasosiasikan produk itu dengan pengalaman positif, mereka akan cenderung setia pada merek tersebut. Mari kita lihat bagaimana pembelajaran dan memori bekerja dalam membentuk loyalitas terhadap sebuah merek. Misalnya, ketika seseorang pertama kali mencoba kopi dari sebuah kafe terkenal, pengalaman positif seperti rasa kopi yang enak, pelayanan yang ramah, dan suasana yang nyaman mungkin akan tersimpan dalam memori jangka panjang mereka. Jika mereka terus mengunjungi kafe tersebut dan mendapatkan pengalaman positif yang konsisten, memori mereka akan memperkuat asosiasi positif dengan kafe tersebut. Ini adalah contoh bagaimana pembelajaran operan terjadi setiap kali mereka menikmati kunjungan mereka. Mereka mendapatkan hadiah berupa pengalaman yang menyenangkan, sehingga mereka akan terus kembali. Selain itu, jika merek kopi tersebut secara konsisten menampilkan iklan dengan visual dan suara yang khas, konsumen akan lebih mudah mengenali merek itu melalui pembelajaran asosiasi klasik. Misalnya, jingle khas atau logo yang mudah dikenali dapat langsung mengaktifkan memori jangka panjang konsumen, sehingga mereka merasa familiar dan cenderung memilih merek tersebut dibanding yang lain. Pembelajaran dan memori sangat memengaruhi bagaimana konsumen mengembangkan preferensi terhadap suatu produk atau merek. Setelah konsumen belajar tentang suatu produk, memori mereka akan menentukan apakah mereka ingat produk tersebut ketika mereka berada di toko atau saat berbelanja online.
Semakin kuat memori yang terkait dengan merek, semakin besar kemungkinan mereka memilih produk tersebut. Loyalitas merek terbentuk ketika konsumen memiliki pengalaman positif yang konsisten dengan produk atau merek tersebut. Memori tentang pengalaman baik ini, seperti kualitas produk atau pelayanan yang memuaskan, akan memperkuat keinginan konsumen untuk kembali membeli produk tersebut. Dari sini, kita bisa melihat bahwa pembelajaran dan memori memainkan peran penting dalam membentuk preferensi konsumen dan membangun loyalitas terhadap merek. Konsumen belajar melalui asosiasi, konsekuensi, dan observasi, sementara memori menyimpan informasi yang mereka pelajari untuk digunakan di masa mendatang. Ketika merek berhasil menciptakan pengalaman yang positif dan mudah diingat, mereka membangun fondasi yang kuat untuk loyalitas jangka panjang. Bagaimana dengan kamu? Apakah ada produk atau merek yang kamu setia gunakan karena pengalaman positif di masa lalu? Semoga video ini memberikan kamu wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.